Pak, ingin mengurus perizinan. Sebelumnya saya udah mengurus perizinan tapi masih datanya belum pernah lengkap, boleh periksa dulu. Baik Pak, akan kami bantu periksa. Silakan dikirimkan ya Pak. Silakan duduk sini Bapak. Baik, ini sudah dicek. Pak Hafiz, ini dokumennya masih kurang lengkap, masih banyak legalisir yang tidak sesuai format yang ditentukan. Harusnya kalau Bapak datang, lengkapin dulu dong, pakai format yang benar. Ada apa ini? Ini Pak, ada yang datang ngajuin berkas, tapi masih nggak sesuai dengan format. Harusnya kan sebelum dia datang udah dibenerin dulu Pak. Mbak Leli yang sabar dulu ya, saya cek dulu. Oh, sebelumnya mohon maaf ya Pak Hafiz. Untuk dokumennya ini masih bisa diperbaiki. Nanti oleh Mbak Taskia dikasih format yang benar dan juga kontak yang bisa dihubungi. Ya, betul Pak. Nanti akan kami kirimkan daftar persyaratannya dan kontak saya melalui WhatsApp. Maaf Pak, sudah nyaman ya Pak? Ya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih atas pelayanannya. Bantuannya sangat berarti buat saya. Sama-sama Pak. Ini dokumennya saya kembalikan lagi ya. Kedepannya akan kami tingkatkan lagi pelayanan Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Pak Rafa, saya minta maaf, saya sadar perilaku saya tadi salah. Saya terlalu fokus dengan prosedur sampai melupakan untuk melayani dengan baik. Terima kasih sudah mengingatkan Pak. Tidak apa Bu Leli. Di sini kita juga sedang belajar. Kedepannya mungkin kita bisa melayani para masyarakat dengan lebih baik. Nah, itu yang dinamakan toleransi pada pelayanan. Betul Pak, rasa senang sekali melihat Pak Hafiz pulang dengan puas. Nah, itu dia. Maka dari itu, mari kita pertahankan sikap itu. Misi Mas, ini saya mau balikin proyektornya langsung pinjam. Tapi ini Mas, saya ada permintaan dari temen buat pinjam proyektornya lagi, tapi buat kepentingan pribadi sih Mas. Boleh nggak ya? Wah, kalau gitu sih kan kita aturannya sudah ada Mas Yudo. Jadi proyektor itu BMN itu kita hanya digunakan untuk keperluan dinas. Kalau misalnya untuk pribadi mungkin bisa sewa komersil aja. Oh iya ya, ada aturan ternyata ya? Nah, itu ada Mas Yudo. Jadi aturan soal penggunaan BMN itu tercantum di PP nomor 28 tahun 2020. Jadi di situ tuh disebutkan bahwa penggunaan BMN hanya dilakukan untuk kepentingan dinas di instansi. Seperti itu. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi ya tidak bisa karena itu akan melanggar aturan. Oke, saya jadi paham sekarang kalau ternyata pakai BNN itu untuk kepentingan pribadi itu dilarang ya Mas ya? Betul. Sudah. Oke, kalau begitu saya sampaikan juga ke teman saya yang tadinya mau minjem ya. Siap. Terima kasih ya Mas. Siap. Loh, kenapa Daf? Sakit nih, Fis. Oh, lagi sakit. Ya, Bisa aja dulu ke klinik, kerjaannya aku yang backup dulu. lu seriusan ya? Gak apa-apa, aman. Masa teman lagi sakit nggak dibantuin? Terima kasih ya. Makasih senang. banget. Banyak nih kerjaannya. Bagus. Dalam pekerjaan, saling membantu dan menjaga harmonis adalah bagian dari nilai harmonis dalam berakhlak. Selamat pagi rekan-rekan, sesuai dengan agenda kita hari ini, kami dari Inspektorat Jenderal SDM akan mendengar langsung dari Dirjen Minerba dan juga BPH Migas tentang pemaparan sistem digital yang telah dipersiapkan dan juga diterapkan ya untuk di Direktorat dan BPH Migas. Nah, mungkin dari Mas Aldi terlebih dahulu ya bisa menjelaskan. Oke, baik. Bu Naya, saya izin share screen untuk materialnya. Mungkin ini cuma untuk aplikasinya. Jadi untuk Minerba sendiri itu sudah mengembangkan MOMS Mineral, di mana untuk MOMS Mineral ini itu adalah salah satu aplikasi untuk pelaporan badan usaha untuk melaporkan kegiatan operasi dan juga pemasarannya, sehingga kita bisa melihat dan memantau total produksi dan pemasaran. Selain itu, Minerba sendiri sedang mengembangkan aplikasi MVP atau modul verifikasi penjualan, dan modul itu direncanakan akan terintegrasi dengan
PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dan juga Simbara, di mana nanti antar kementerian akan memiliki integrasi data, yaitu antara Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM dan juga Kementerian Perdagangan, sehingga integrasi data tersebut diharapkan bisa tergambarkan proses dari hulu sampai ke hilir dari proses pertambangan itu sendiri. Mungkin dari Minerba cukup, Bu. Izin atau stop share. Baik, terima kasih Mas Aldi. Berarti teknologi ini sebenarnya bukan hanya untuk efisiensi ya, tapi juga membantu pendataan akuntabilitas dari berbagai sektor dari kementerian-kementerian. Oke, mungkin kita lanjut ke BPH Migas dari Mas Nuzul. Baik, Mbak Naya, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya share screen. Jadi, di BPH Migas, kami punya beberapa sistem penting, yaitu pertama ada Sylvia, atau Sistem Informasi Laporan Verifikasi dan Administrasi. Aplikasi ini mendukung untuk pengelolaan PNBP, mulai dari pembayaran, rekonsiliasi data, hingga penerbitan surat dan laporan. Dengan Sylvia, proses yang manual sekarang jadi lebih cepat dan minim kesalahan. Kedua, kami juga menggunakan sistem yang namanya Extar, di mana sistem Extar ini aplikasi untuk mengendalikan distribusi BBM subsidi. Melalui Extar, kami bisa memastikan BBM benar-benar disalurkan secara tepat sasaran dan tepat volume. Bahkan aplikasi ini terhubung dengan Pemda untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi. Jadi dengan kedua sistem ini, Sylvia dan Extar, pengawasan distribusi energi menjadi lebih efektif, efisien, sekaligus meningkatkan transparansi publik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih paparannya Mas Nuzul. Jadi dari kedua paparan dari Mas Aldi dan juga Mas Nuzul sebenarnya telah menunjukkan kegiatan penerapan adaptif dan juga kolaboratif ya. Untuk adaptif sendiri mungkin dari penggunaan teknologi yang ini sangat memberikan solusi ya untuk memudahkan dalam penyimpanan data dengan integrasi bersama kementerian lain yang menunjukkan kegiatan kolaboratif sebenarnya. Baik, jadi bisa saya simpulkan untuk dari Minerba sendiri itu ada 3 aplikasi ya yang diintegrasikan ke dalam satu, yaitu MOMS, MVP, EPNBP ke dalam Simbara. Lalu untuk BPH Migas sendiri pemanfaatan aplikasi Sylvia untuk PNBP dan juga si Extar ya untuk pengendalian BBM subsidi. Nah, jadi kolaborasi kedua lembaga ya di bidang Minerba dan Migas ini tentunya mewujudkan pelaporan yang lebih cepat, lebih efektif, dan bisa transparan juga untuk di lingkungan kita ya, khususnya di ASDM. Nah, hal ini telah sesuai dengan core value ASN yang adaptif dan juga kolaboratif, di mana setiap ASN dan institusinya aktif bekerja sama dan berkomunikasi agar dapat menjawab berbagai tantangan dengan inovasi. Nah, mohon mungkin untuk pelaksanaannya bisa terus dikembangkan dengan baik ya. Terima kasih kepada Mas Aldi dan juga Mas Nuzul.